Shalom. Nah, kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan masalah Trinitas di bagian yang pertama. Masih nanti lanjut selanjutnya ya, dalam sesi selanjutnya. Nah, pertanyaan yang pertama. Ini yang seringkali jadi pertanyaan banyak orang, yaitu tuduhan banyak orang, Trinitas itu dari mana usulnya? Bukan dari Alkitab. Itu buatan manusia. Itu ditulis tuduhannya ya, ditulis oleh gereja dan gereja mempopulerkannya, gereja mengajar seperti itu. Nah, itu sebabnya kita mau membahas ya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana, dari mana sih asal usul doktrin Trinitas itu? Trinitas Tritunggal itu sama saja ya. Jawabannya sebetulnya ini saja ya. Tapi perlu diterangkan ya. Asal usul doktrin Trinitas itu dari Alkitab. Jadi kalau ditanya asal usul doktrin Trinitas dari mana? Dari Alkitab. Meskipun kata Trinitas tidak dipakai, tidak digunakan dalam Alkitab. Jadi doktrin Allah Tritunggal, Trinitas, Tritunggal sama saja ya. Tidak ditemukan manusia, tidak dirangkai manusia, tidak dibuat manusia, lalu jadi pelajaran, jadi doktrin. Tapi Trinitas itu, Tritunggal itu dinyatakan oleh Allah sendiri. Tahu dari mana? Ya dalam Alkitab. Nah, ingat ya, nomor 1 dan nomor 2 ini berhubungan sekali. Nah, karena itu orang percaya, saudara dan saya yang percaya wajib untuk memahami, mengimani, mempelajari sebagai ketaatan kita pada otoritas Alkitab seperti itu. Jadi mesti dipahami ya, jawabannya sederhana. Bukan ditulis manusia, tapi Alkitab yang mengajar kepada kita. Nah, seperti yang disetujui oleh semua orang Kristen ortodok. Ortodok itu maksudnya ortodoksi, itu jalan yang benar, jalan yang lurus, bukan yang nyimpang. Dari awal mula-mula sejarah gereja, doktrin Trinitas itu menyatakan bahwa Allah itu satu hakikat. Jadi esanya di mana? Satu hakikat. Nah, itu di situ. Tapi 3 pribadi. Makanya kenapa ada Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sederhananya seperti itu ya. Yang kuning itu saja, itu kalau ditanya definisinya pendeknya seperti itu. Apa itu Trinitas? Allah adalah satu hakikat, 3 pribadi. Itu so simple, begitu simple sekali menjelaskan. Nah, kita sekarang menjelaskan, ingat ya, doktrin Trinitas itu memang misteri. Nah, harus dipahami ini adalah misteri yang diungkapkan Allah sendiri di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Nah, itulah sebabnya ketika orang Kristen abad pertama, abad kedua, awal sejarah gereja sudah memahami ada misteri ini di sini ini. Ya, ada misteri yang seperti ini. Mereka sadar, tapi masih belum ada menggunakan istilah Trinitas seperti itu. Jadi definisi Allah Tritunggal tadi itu ya, gampang. Allah satu hakikat, 3 pribadi. Stop, itu saja. Nah, kenapa dari mana muncul kata Trinitas? Itu dari kata Latin. Nah, gini. Jadi Alkitab kita Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi bahasa Yunani sudah tidak dipakai sebagai bahasa internasional, berubah menjadi bahasa Latin, bahasanya orang Romawi. Itu sebabnya Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin ya. Ketika diterjemahkan maka semuanya berubah. Berubahnya seperti apa? Pemakaian bahasa, pengajaran-pengajaran lalu dipakai dalam bahasa Latin. Nah, Trinitas ya tahu, triat itu lengkap 3 dalam 1. Makanya bahasa Indonesia menerjemahkan paling gampang. Trinity, Three in Unity, bahasa Indonesia Tritunggal. Itu saja. Nah, kalau dipanjangkan
Nah ini, bahwa ada satu Allah yang kekal. Nah, satu Allah yang kekal memiliki tiga pribadi yang berbeda. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Nah, di mana setiap pribadi-pribadi Tritunggal ini, Bapa, Anak, Roh, itu Allah sepenuhnya. Dan memiliki kesetaraan yang sama. Saya mau balik, ingat ya. Jadi tangkapnya seperti ini. Gereja mula-mula, bapak-bapak gereja, jemaat, orang Kristen abad pertama, abad kedua itu mereka sadar ada misteri di sini. Dan mereka mulai paham, mulai mengerti. Jadi dibuktikan dari mana misterinya? Dari Alkitab. Makanya saya katakan tadi itu ya, Tritunggal itu bukan ciptaan manusia. Enggak. Tapi orang Kristen pada abad pertama, nah anggap saja saudara dan saya sekarang, kita orang Kristen abad pertama. Kita baca Alkitab ya. Kita dengar firman Tuhan, kita belajar Alkitab. Ternyata di dalam Alkitab itu kita mula-mula tahu disebut anak Allah, Allah anak itu, Yesus Kristus itu. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan tidak ada yang tidak diciptakan melalui Dia. Berarti Yesus ini itu sang firman. Tapi Dia disebut Allah. Tapi Dia disebut sebagai pencipta. Nah, sementara mereka melihat, loh, Yesus yang dulu bersama-sama kita 3,5 tahun, lalu Dia mati di salib, Dia bangkit, lalu Dia naik ke surga. Dan Yohanes menulis, firman Tuhan melalui inspirasi Roh Kudus menulis bahwa Yesus itu sang pencipta. Ini kan suatu misteri. Lalu di dalam perjanjian lama kata dengan aku adalah aku. Minggu lalu saya seminar kristologi. Nah, ada di situ ego emi hoon. Aku adalah roti hidup, aku adalah ini loh. Itu Allah. Tapi aku itu setara dengan Bapa, tapi juga hakim seluruh bumi yang harus disembah sebagai Allah satu-satunya yang boleh disembah. Nah, makanya ini misteri yang mereka baca, yang mulai mengerti. Lalu bicara soal Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi yang terpisah dengan pikiran, dengan kehendak sendiri, punya kehendak. Nah, agak beda sama kita dulu Pantekosta lama, Roh Kudus itu kuasa saja. Nah, minggu berikutnya, nanti berikutnya next ya, kita masuk dalam bagian kedua, doktrin Tritunggal yang sesat-sesat itu seperti apa saja. Nah, seperti itu ya. Nah, saya balik lagi di sini ya. Roh Kudus adalah pribadi yang terpisah pikiran dan punya kehendak sendiri. Jadi mana kita tahu misalnya ketika kau berdustai Roh Kudus. Nah, ingat ya, ketika Ananias berbohong seperti itu. Nah, sama seperti ini dalam Roma, Roh Kudus itu sebagai perantara antara kita dengan Bapa, dengan Allah, seperti itu. Nah, ini berarti membuktikan Roh Kudus itu pribadi yang beda dengan Allah Bapa. Kenapa? Kalau Roh Kudus itu sebagai perantara, berarti ingat ya, perantara itu butuh dua pihak. Ya, antara Allah dan manusia. Tapi tidak ada seorang yang manusia bisa jadi perantara dirinya sendiri. Nah, tapi Roh Kudus disebut sebagai perantara seperti itu. Jadi ini mulai misteri-misteri waktu baca firman Tuhan, waktu ngerti firman Tuhan. Jadi mulai memahami, oh gitu. Nah, di perjanjian lama pertama kali saja sudah sekilas memberikan gambaran tentang Trinitas itu, Sang Pencipta. Kejadian pasal 1 ayat 26, baca yang kuning, 2, 3. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Nah itu bentuknya jamak itu, terjemahannya betul kita. Allah ketika menciptakan, dia pakai kita. Nah ini tata bahasa ini selaras dengan wahyu Tritunggal yang ada ditulis dalam Perjanjian Baru. Contoh-contoh yang kita baca itu tadi tuh semuanya. Dan akhirnya makanya doktrin Tritunggal ini mulai berkembang. Kenapa? Orang baca, orang belajar, orang ngerti, jemaat, gereja, pemimpin, belajar, mereka tahu ini misteri ini. Nah, kata Allah Kejadian 1 ayat 26 ya, penggunaan nama Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan di kitab pertama, ayat pertama dia tulis Allah, Elohim. Pernah saya terangkan ini ya. Secara tata bahasa, L itu tunggal. Singular, tunggal. Tapi akhiran im itu jamak. Jadi tunggal dan jamak dipakai sebagai satu kata untuk menunjukkan pribadi. Itu enggak umum. Enggak umum sama sekali. Tapi ditulis dan itu banyak sekali, ribuan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan itu merujuk kepada Tuhan Allah orang Israel dalam bentuk tunggal. Tapi kenapa harus akhirannya jamak? Makanya ketika berkata harus diterjemahkan jamak kita. Nah ini namanya fenomena yang disebut majestic compound, jamak keagungan atau jamak intensitas. Jadi ketika belajar, ingat ya, jadi jemaat ketika belajar kan mereka jago-jago ya, ingat ya, saudara mesti paham ya, mereka kan orang Ibrani, belajar bahasa Ibrani. Saya harus pakai tools, saya harus alat. Ya, memang ada beberapa dosen, 1-2 dosen yang ambil jurusan asli ya, PhD dalam bidang bahasa Ibrani. Ada lagi kritik teks. Wah itu kalau buka Alkitab itu buku asli itu langsung dipajak terjemahan itu. Saya nggak bisa seperti itu, saya butuh tools ya, seperti itu. Nah sederhana seperti mereka belajar seperti itu. Nah lalu mulai kita masuk dalam Perjanjian Baru. Trinitas di Alkitab saat Yesus dibaptis, manifestasi Trinitas kelihatan. Ada Yesus sebagai anak yang dibaptis sama Yohanes. Ada Roh Kudus yang turun seperti burung merpati. Lalu langit terbuka, surga terbuka, dan ada suara dari langit, itu kata Urano, surga. Bapak memberikan kesaksian tentang anak. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi saudara mesti ngerti ya, ketika dibaca, wow kok begini. Jadi wahyu tentang Tritunggal itu jelas sekali, tapi di satu sisi misteri. Amanat agung ya. Ayo kita baca Matius 28 itu ya. 2, 3. Karena itu pergilah, muridkanlah semua bangsa, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergi, muridkan, baptis, ajar. Ini bicara soal Trinitas lagi. Kenapa dibaptis harus demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Ingat ya, gereja mula-mula terima misteri-misteri yang terus belajar yang seperti ini. Lalu, dalam doa berkat rasuli yang diajar oleh para rasul dalam Perjanjian Baru, ayo kita baca 2 Korintus 13 ayat 13. 2, 3. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu semua. Nah, doa berkatnya saja. Ingat ya, yang nulis Alkitab, kitab-kitab ini rasul di Perjanjian Baru.
Tapi rasul itu nggak bisa nulis sendiri. Ada namanya inspirasi Roh Kudus. Roh Kudus memberikan inspirasi kepada rasul-rasul untuk menulis kitabnya dengan dorongan Roh Kudus dan menulis dalam gayanya masing-masing. Tapi tanpa salah, karena ini firman Tuhan. Lalu Trinitas dalam Perjanjian Baru menyebutkan pribadi Tritunggal itu banyak kali bersamaan. Ya, tidak masalah bolak-balik, kadang Roh Kudus duluan, kadang Bapa duluan, kadang Yesus duluan. Nah, Yesaya bilang Allah itu sendirian dia menciptakan. Tapi referensi Roh Perjanjian Baru, Yesus itu pencipta. Nah, Roh Kudus itu juga mencipta. Kata Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Makanya Kejadian 1:26 yang kita baca, marilah kita. Nah, tangkap ya, belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Ini misteri di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru kan diterima. Ini kan firman Tuhan. Belajar ya, gereja mulai belajar seperti ini. Ini kebenaran diwahyukan, diterima. Meskipun belum ada label, belum dikasih nama Tritunggal Maha Kudus. Hanya gimana jelasin ini? Harus ada doktrin yang ditulis untuk bisa memahami misteri ini. Tapi nggak bisa semuanya. Nah, itulah sebabnya kenapa nama Tritunggal akhirnya muncul. Bisa paham? Jadi balik lagi ya, Trinitas itu bukan ciptaan manusia. Trinitas itu misteri yang ada di dalam Alkitab yang akhirnya dipahami gereja pada abad pertama dan mulai merumuskannya seperti itu. Jadi pada masa gereja awal sampai rasul terakhir mati, Yohanes itu nulis kitab yang terakhir, kitab Wahyu tahun 90, ada yang bilang 92, 95. Dan ada banyak upaya para teolog Kristen mulai mendefinisikan gimana menjelaskan Allah itu kepada gereja waktu itu. Kenapa perlu dijelaskan? Kenapa perlu didefinisikan? Kenapa dalam bentuk doktrin? Karena waktu itu banyak guru palsu, banyak ajaran sesat, banyak bidat, ngajarnya melenceng tentang Yesus. Apa? Nah, misalnya Doketis bilang Yesus itu Allah, tapi bukan manusia. Hanya kelihatan seperti manusia. Ada namanya adopsionisme, Arianisme. Oh, Yesus itu diciptakan. Nah, kalau diciptakan berarti bukan pencipta, berarti bukan kekal, berarti bukan Allah. Nah, ini ajaran sesat yang muncul. Ada lagi ajaran Triteisme, ada 3 Allah. Nah, ini yang dikutip oleh sepupu kita itu. Ada 3 Allah. Lalu ada lagi namanya modalisme, monarkianisme. Semuanya nanti saya jelaskan berikutnya ya. Yang usah ditanya sekarang gitu. Ada satu Allah yang punya 3 peran berbeda. Nah, kayak gini misalnya ya. Saya Yonatan. Nah, ada di gereja jadi gembala. Di rumah kepala rumah tangga. Di kampus jadi dosen. Nah, itu seperti itu. Itu ajaran sesat itu. Nah, karena guru palsu dan ajaran sesat ini, maka kebutuhan gereja pada waktu itu gimana supaya jemaat tidak tersesat, gimana gereja supaya tidak salah kena ajaran palsu, perlu mendefinisikan bersama-sama, perlu dibentuk pengajaran rumusan yang resmi dari gereja. Mulailah mereka punya sidang namanya konsili-konsili itu. Nah, Bapak gereja Tertulian seperti ini ya. Seingat saya ya. Tertulian ini dia pernah mendengar namanya Bapak gereja namanya Polikarpus. Nah, Polikarpus ini muridnya Rasul Yohanes.
Jadi dia yang pertama kali memunculkan istilah Trinitas. Ingat, muncul istilah ini bukan karena ciptaannya, karena ya misteri itu yang disebutnya itu. Nah, jadi Tertullian menggunakan istilah ini muncul karena ajaran palsu. Makanya against Praxeus. Ini guru palsu. Lalu dia jelasin, kamu salah, Alkitab itu nggak bilang seperti itu. Karena Praxeus ngajaran tentang ajaran sesat namanya monarkianisme itu. Jadi 1 abad itu gereja itu pecah, berdebat, guru palsu mulai muncul. Makanya sudah baca ya di Alkitab. Banyak guru-guru palsu muncul, itu disebut Alkitab. Supaya tahu mana yang betul dan mana yang salah seperti itu. Makanya sidang demi sidang, konsili muncul, konsili Nikea muncul tahun 32, akhirnya Trinitas dirumuskan. Apa itu Trinitas? Allah satu hakikat, 3 pribadi. Bisa paham seperti itu. Jadi kesimpulannya gampang ya. Asal usul doktrin Trinitas dari mana? Bukan manusia. Karena Alkitab ngomong begitu. Meskipun kata Trinitas tidak dipakai dalam Alkitab, tapi itu misteri yang ditulis, diungkapkan di dalam firman-Nya oleh Tuhan Allah sendiri. Ditulis dari Kejadian sampai Wahyu. Sejak awal orang Kristen telah memahami misteri. Oh, Yesus itu pencipta. Oh, Yesus itu Allah yang datang sebagai manusia. Nah, mengirim Roh Kudus. Kenapa kita diajari? Yesus ngajarin ya. Doa masih ya, pengutusan amanat agung mesti Bapa, Putra, Roh Kudus. Bahkan mereka sudah pakai doa berkat, sudah pakai walaupun istilah Trinitas belum muncul. Harus ditangkap seperti itu. Jadi gereja, orang percaya, pemimpin lewat konsili menyadari misteri ini lalu merumuskannya seperti itu. Bisa paham Bapak Ibu Saudara ya? Jadi dari sinilah kalau ditanya dari mana Tritunggal ciptaan manusia, ya konsili ya, gereja yang ngumpulin, enggak, dari Alkitab. Itu ceritanya seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua. Nah sekarang ada Trinitas ekonomi, ada Trinitas ontologi. Economic Trinity, ontological Trinity. Nah mungkin saudara baru dengar ekonomi, kayak kuliah ya saudara ya. Pelan-pelan, saya mau menerangkan sederhana. Kalau saudara nggak pernah dengar, saya mulai satu sahabat tuh. Trinitas ekonomi, economic Trinity. Sekali lagi ya, Trinitas walaupun sudah dirumuskan dalam satu kata ya, Allah satu hakikat, 3 pribadi. Simple cara ngapalannya ya. Allah satu hakikat, 3 pribadi. Kita ulangi 2, 3. Allah satu hakikat, 3 pribadi. Simple. Tapi tetap rumit. Kenapa? Kalau kita manusia ya, terbatas, berdosa, bagaimana menjelaskan Allah yang sempurna? Kita tahu di Alkitab bahwa Allah itu Esa. Makanya ya, satu hakikat, tapi 3 pribadi disebutkan seperti ini. Nah makanya fakta ini disebut paradoks. Satu hakikat, 3 pribadi. Kayak apa ini? Bertentangan, namanya paradoks kan kelihatannya ya. Tapi itu realitasnya. Dan itu memang realitasnya seperti itu. Makanya di gereja dari awal, gereja para teolog mengembangkan gimana caranya ngajar jemaat supaya ngerti. Makanya lalu mengembangkan istilah, definisi untuk menguraikan paradoks ini. Makanya salah satunya pakai istilah Trinitas ekonomi sama ontologikal. Saya mulai dengan ekonomi dulu ya. Ekonomi, oikonomia, oikos, nomos. Oikos itu rumah, nomos itu hukum. Jadi secara literalnya hukum rumah tangga, pengelolaan rumah tangga. Ekonomi itu rumah tangga yang mencakup penugasan. Nah ini poin utamanya, ini peran. Jadi terkait dengan efisiensinya. Jadi tapi ingat, balik lagi, oikonomia itu tidak digunakan
dalam referensi Trinitas. Kenapa dipakai? Untuk mempermudah. Mempermudah gimana? Satu hakikat, tiga pribadi. Gimana jelasinnya? Jelasinnya pakai Trinitas ekonomi dan Trinitas ontologikal. Seperti itu. Saya mau geser lagi ontologis dulu ya. Nah, Trinitas ekonomi harus dibahas bersama-sama dengan Trinitas ontologikal. Ekonomi saya perkenalkan dulu, saya akan menjelaskan ontologi, Trinitas ontologis. Ontologis itu kan ilmu ya, tentang keberadaan. Berarti kalau Trinitas ontologikal itu menggambarkan siapa? Allah sebagaimana dia berada, sebagaimana dia ada dalam dirinya sendiri. Jadi Trinitas ontologi itu cuma menekankan gini, Bapa, Anak, Roh Kudus itu setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama. Pak, rumusinya dari mana? Ya itu tadi dulu gampang, gitu. Bapa, Anak, Roh Kudus. Di Perjanjian Baru dibolak-balik. Urutannya enggak selalu Bapa, Anak, Roh Kudus. Di beberapa ayat itu semuanya kadang Roh Kudus duluan, kadang Yesus duluan, kadang Bapa duluan, macam-macam. Nah, Trinitas yang mutlak tanpa subordinasi, siapa yang di bawah, siapa yang di atas. Ini semuanya hakikatnya harus setara. Jadi Trinitas ontologis itu Trinitas imanen. Poin utamanya kita lihat sifatnya Allah itu ya. Jadi secara umum ingat ya, ontologis itu kan filosofi, studi filosofi tentang sifat keberadaan seperti itu. Jadi kalau diajar dengan cara filsafat seperti ini membuat manusia ngerti. Oh, mengacu keberadaan sifat setiap anggota Trinitas, sifat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam sifat, dalam inti, hakikat, esensi, atribut, ada Maha Kuasa, ada Maha Tahu, Maha Hadir, semuanya itu setara, sejajar, sama. Seperti itu. Nah, Bapa, Putra, Roh Kudus berbagi sifat ilahi yang sama, makanya disebut Trinitas ontologis. Ajaran Trinitas ontologis itu mengatakan bahwa tiga pribadi Tritunggal, selalu saya ulang-ulangin dari tadi ya, keilahiannya setara, sama-sama kuasanya, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih tinggi, sama-sama mulia, maha mulia, tidak ada yang lebih besar, lebih tinggi, lebih rendah, sama-sama punya hikmat sebagai Allah, tidak ada yang lebih besar, lebih tinggi atau lebih rendah. Makanya Trinitas ontologis disebut Tritunggal sama dengan esensial di situ. Jadi istilah Trinitas ontologis berfokus siapa sih Allah itu, keberadaan Allah itu seperti apa. Nah itu kan yang dipahami manusia sederhana ya. Nah Trinitas ontologis ini doktrin dasar iman kita. Pak tahu dari mana? Banyak ayat ya. Yohanes 10:30. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Berarti bisa dipahami ya, Yesus dan Bapa satu kodratnya. Formula baptisan ya, baptislah mereka demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti tiga pribadi ini sama. Kenapa kita berdoa, doa berkat, doa formula baptisan yang diajarkan semua di dalam Perjanjian Baru bicara soal ontologis. Sekarang kita balik lagi ke awal Trinitas ekonomi. Jadi kalau ekonomi sekarang bukan bicara keberadaannya itu ontologikal, tapi ekonomi bersifat bicara soal apa? Apa yang Allah kerjakan, pekerjaan Allah, apa yang Allah lakukan. Kalau ontologis, siapa Allah itu? Nah kalau digabungkan
paradoks. Bapa, Putra, Roh Kudus satu hakikat, tapi punya pribadi beda, peran yang beda. Makanya perlu belajar namanya trinitas ontologis, perlu belajar trinitas ekonomi seperti itu. Nah, tapi trinitas ini bersatu dan berbeda. Nah, makanya jelas sekali ya perbedaan ketika pribadi trinitas itu ditulis Alkitab. Misalnya kita belajar dari kitab Efesus ya. Efesus pasal 1 seperti itu. Pribadi Tritunggal punya peran yang beda. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Bapa apa? Bapa memilih orang-orang yang akan diselamatkan. Memilih dalam kuasanya, Bapa berkuasa memberikannya kepadaku, kata Yesus. Dalam kasih Ia telah menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Jadi kalau mau bicara trinitas dalam bentuk trinitas ekonomi, contoh yang paling gampang itu keselamatan. Bapa memilih dalam kuasanya, dalam kasihnya orang-orang yang akan diselamatkan. Lalu anak apa? Dia menebus kita, dia mati buat kita, dia bangkit buat kita. Nah, peran Allah Roh Kudus, dia melahirkan kita kembali. Dia memeteraikan. Nah, ini namanya trinitas ekonomi. Jadi sederhana ya, ini bukan karangan manusia, tapi manusia berusaha mendefinisikannya supaya orang ngerti. Ini yang ditulis dalam Alkitab, gimana caranya ngerti? Oh, ini trinitas ekonomi. Paham ya? Dan makanya dari contoh tugas peran yang berbeda dalam keselamatan oleh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu membantu kita. Oh, ini trinitas ekonomi. Tapi ada juga subordinasi sukarela. Subordinasi. Nah, ingat ya. Subordinasi berarti misalnya saya pimpinan, lalu orang sub itu berarti di bawahnya. Seperti itu. Nah, lihat. Bapa mengutus Putra Yesus Kristus. Bapa dan Putra mengutus Roh Kudus, kata Yohanes. Roh Kudus dia tidak mau bicara apa-apa kecuali apa yang telah didengarnya dari Bapa. Itu yang disampaikan. Tapi Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus itu secara ontologis sama. Gak ada yang lebih tinggi dan lebih besar. Lebih rendah tidak ada. Tapi mereka berbeda secara trinitas ekonomi. Nah, makanya ini yang membuat saudara mesti paham ya. Trinitas punya peran yang beda. Dan peran itu melibatkan hubungan yang baik yang digambarkan dengan superordinat dan subordinat ya. Nah, superordinasi ada pribadi yang punya kuasa, subordinasi itu berarti ada kelompok yang dikuasai. Nah, subordinat dan subordinat itu punya hubungan timbal balik, saling mempengaruhi satu sama lain. Makanya hubungan yang sempurna dalam Trinitas itu sulit dipahami. Tapi Alkitab bilang, karena kita terbatas, makanya menarik. Karena menarik, orang mau belajar dan berusaha menuliskannya. Nah, itu sebabnya ada satu misalnya ya, sekarang gini, ada sesuatu yang kita pelajari menarik. Bagi kita mau belajar, tapi bagi orang, wah ini serangan. Simpelnya begitu ya. Nah sekarang lihat, kasih dan persekutuan yang sempurna dalam Trinitas ekonomi, Allah tarik kita dalam persekutuan Trinitas itu. Ayo kita baca. 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Nah dari sini saudara bisa paham ya. Ada pertanyaan lagi yang terakhir. Hari ini yang terakhir dulu ya. Nanti kita lanjut lagi berikutnya. Lalu
Lalu gimana jelasin? Katanya setara. Tapi kenapa ada subordinasi? Kenapa ada hierarki seperti itu? Gimana cara menjelaskannya? Nomor satu, harus ngerti trinitas ekonomi dan trinitas ontologis. Kalau nggak gitu nggak jelasin. Perdebatannya panjang. Ya, memang kedengarannya aneh. Katanya setara. Kenapa ada subordinasi? Sebetulnya sudah dijawab di trinitas ekonomi. Karena punya peran yang berbeda. Cuman saja pikiran manusia, kalau ada subordinasi berarti ada pangkat, ada posisi yang lebih rendah. Nah kalau enggak ngerti jadi tersesat. Kalau tersesat jadi ajaran bidat. Nah itu yang sedang terjadi dari abad pertama, kedua, ketiga, stop. Bahkan sekarang. Kenapa ada kelompok namanya Saksi Yehova? Bisa paham ya? Lalu pernah, saudara masih ingat 2 tahun lalu, 3 tahun lalu saya bahas tentang 2 tahun lalu ya, kristologi pertanyaan 2 seri waktu Paskah. Ya, waktu Paskah saya jelaskan seperti itu. Ada pendeta yang terkenal, namanya itu ya, gerejanya besar, ngajarin gitu. Yesus itu lebih rendah dari Allah Bapa. Itu bikin rame jagat teologi Indonesia. Ya, nah catatan penting, sadari ya, Yesus sudah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Apa itu? Trinitas ontologis, setara. Jadi untuk bisa menjelaskan subordinasi hierarki dalam Trinitas harus memahami jenisnya. Ya, ingat ajaran sesat, ajaran bidat, pegang ajaran. Kita bilang mereka ngajarin subordinasi ontologis. Nggak bisa, ontologis itu setara. Tapi mereka bilang, oh berarti ada Allah yang lebih besar, ada Allah yang lebih kecil. Nah makanya Alkitab mengakui ada subordinasi tapi ekonomi. Tapi menolak subordinasi ontologis. Ontologis itu bicara kesetaraan. Ekonomi bicara peran. Jadi subordinasi ekonomi atau relasional dalam Trinitas, 3 pribadi secara sukarela tunduk satu sama lain. Menghormati peran mereka. Peran apa? Dari penciptaan sampai sekarang penyelamatan. Ada subordinasi, ya. Roh Kudus melayang di atas permukaan air. Yesus yang berfirman dalam penciptaan itu. Ingat ya, contoh misalnya ya, tadi sudah dibahas. Bapak mengutus anak. Peran ini tidak pernah terbalik. Anak tidak pernah ngutus Bapak, dan Roh Kudus selalu diutus oleh Yesus dan keluar dari Bapak bersaksi tentang Yesus. Dan Yesus dengan sempurna menyerahkan kehendaknya sama Bapak walaupun setara. Saya tahu sulit memasukkan begitu banyak ide dalam pikiran saudara, makanya saya kasih 3 saja hari ini. Karena masih ada 4-5 lagi hal-hal yang seperti itu yang harus saudara pahami. Dan ingat ya, subordinasi ekonomi atau rasional ini menggambarkan peran hubungan antara Allah Bapa, Allah Anak, sama Allah Roh Kudus. Kalau ditanya Allah gimana, Allah orang Kristen 3, enggak. Allah kita ini satu, esa, satu hakikat dalam 3 pribadi. Jadi pada dasarnya subordinasi ekonomi dalam Trinitas untuk mengacu apa? Apa yang Allah lakukan. Itu di Alkitab semuanya. Tapi ontologis, siapa dia?
Allah yang sejajar, Allah yang setara, sama kuasanya, sama kedudukannya. Ajaran Alkitab, 3 pribadi Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, sama hakikat, satu sifat, kemuliaan yang sama, tapi punya peran kegiatan yang berbeda kalau berhubungan dengan dunia ini. Dan itu disebutkan dalam Alkitab. Dan tugas yang berbeda dilakukan Bapa, Putra, Roh Kudus, hasil hubungan yang kekal. Makanya kita sekarang dibawa ke dalam hubungan kekal itu. Makanya kenapa dalam doa berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, hubungannya kekal itu. Memang ini sedikit bernuansa ya, ada perbedaan halus. Doktrinnya itu tipis-tipis begitu ya. Makanya teolog ortodoksi Kristen terus memperdebatkan batasnya sampai di mana. Nah, tapi saya membicarakan hanya yang ada di dalam Alkitab, yang dituliskan dalam Alkitab, dan itu yang saya tegaskan di sini. Itu menolong kita semuanya ya. Kenapa Yesus kalau Allah dia disuruh, nah itu namanya Trinitas ekonomis. Yesus sama dengan Bapa, dengan Roh Kudus sama dengan Bapa, ya itu Trinitas ontologis. Simpel sekali gambaran seperti itu.